Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi terjeda. Nah, tugas yang pertama tadi adalah apa yang dimaksud oleh filsuf Yunani Cicero tersebut, bahwa seseorang yang tidak mengenal sejarahnya, ia tetap akan menjadi anak kecil. Jadi apa maksudnya? Kemudian yang kedua, Sartono Kartodirjo pernah menyatakan hal yang sangat dalam. Baginya, orang-orang yang lupa dengan masa lalunya atau masa lampaunya itu telah kehilangan identitas. Maksudnya apa? Jadi ini ada dua tugas seperti ini. Nah ini contoh, maaf, ini gambar dari Cicero tersebut, seorang sejarawan Yunani pada abad kuno. Gitu. Ya. Kita lanjut. Nah, peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah. Loh, kok bisa peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah? Apakah bisa diramal masa depan? Nah, di sini maksud ramalan di sejarah itu kita akan bahas. Kita pertama, peristiwa masa lalu adalah tempat berpijak untuk menentukan langkah-langkah pada masa kini dan masa mendatang. Jadi peristiwa masa lalu ada tempat berpijak untuk menentukan langkah-langkah pada masa kini dan masa mendatang. Sehingga Kunto Wijoyo berpendapat peristiwa sejarah dapat menjadi alat untuk meramal masa yang akan datang. Jadi peristiwa sejarah itu dapat sebagai alat untuk meramal masa yang akan datang. Karena ingat, ada konsep waktu pengulangan. Pengulangan di sini yaitu fenomenanya, peristiwanya. Ya. Fenomenanya, peristiwa. Fenomena kejadian. Kalau peristiwanya itu tidak akan terjadi lagi. Karena sejarah itu bersifat unik. Unik di sini adalah Ain Malik. Hanya satu kali kejadiannya. Tapi fenomena-fenomena akan terus berulang. Seperti itu. Nah, fenomena yang seperti itu dapat dijadikan alat untuk kedepannya. Contoh tentang penjajahan. Tahun 40 sebelum tahun 1945 itu marak penjajahan. Di mana penjajahan itu adalah bisa kolonialisme atau imperialisme. Bisa langsung menduduki di suatu wilayah atau berpengaruh dari negaranya untuk wilayah negara lain. Kemudian fenomena tersebut kita berjuang supaya bebas merdeka dari kolonialisme tersebut. Dari pengaruh-pengaruh atau aturan-aturan negara-negara lain. Nah, kemudian apakah sekarang juga terjadi lagi? Nah, kalaulah sekarang fenomena kolonialisme, apa maksudnya? Fenomena imperialisme terjadi lagi, maka kita akan berjuang lagi. Nah, itu bagaimana perjuangannya? Nah, itu kita akan berkaca lagi kepada masa lalu sehingga kita bagaimana perjuangannya sehingga akan lebih merdeka lagi. Itu tahun 45 kan merdeka karena perjuangan golongan tua dan golongan muda. Kemudian yang misalnya kalau yang sekarang, kalau kita merasa terjajah, maka kedepannya akan apa? Apakah akan, kalau kita diam, maka akan terjajah terus. Kalau kita berjuang, diramalkan kita akan merdeka. Seperti itu maksudnya. Oke. Apa
apa yang terjadi pada masa lalu akan menjelaskan kondisi pada masa kini. Dalam kehidupan manusia, keterkaitannya dengan masa kini menjadikan manusia menempatkan peristiwa masa lalu sebagai sesuatu yang unik. Ya, memiliki ciri khas peristiwa masa lalu sebagai yang unik bagi manusia. Nah, fungsi ramalan dalam sejarah tidak bersifat pasti. Ya, fungsi ramalan dalam sejarah tidak bersifat pasti karena kehidupan manusia itu dinamis. Jadi dinamis suka berubah. Gitu. Tidak statis. Jadi dinamis. Itu. Namun kita dapat meramalkan kalau kondisi sekarang sama fenomenanya seperti kondisi masa lampau. Nah, kita akan meramalkan ke depannya apakah mau sama seperti masa lampau tersebut atau kita mau berubah. Itu. Ternyata misalkan ketika kita berjuang pas masa depannya tetap seperti masa lampau lagi seperti itu. Nah, itu ketidakpastian dalam ramalan sejarah. Makanya kalau ilmu sosial itu dinamis ya, suka berubah-ubah. Beda dengan ilmu eksakta. Kalau eksakta 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Pasti. Ramalannya juga pasti dalam eksak. Nah, kalau di kita berhubungan dengan manusia yang selalu dinamis. Tapi tetap kita optimis dalam meramalkan untuk lebih baik lagi. Kemudian Cicero menyatakan historia vitae magistra. Artinya sejarah adalah guru kehidupan. Guru kehidupan. Jadi kalau yang namanya guru itu pastinya juga ada yang mendidik, memproses, mengajar, memproses dan sebagainya. Sehingga akan terbentuklah manusia paripurna. Manusia paripurna. Begitu. Nah, dengan sejarah kalian pernah sedih, pernah bahagia, pernah semuanya, pernah kena masalah. Nah, itu sebagai guru kehidupan supaya kedepannya lebih baik lagi. Makanya di sini kita harus tahu sejarah. Untuk apa? Supaya kita tahu identitas kita masing-masing. Siapa kita? Dari mana kita? Yang nantinya akan untuk apa kita ke depannya. Gitu. Sehingga tidak akan ada yang namanya orang-orang yang orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya menginginkan kelompoknya dan sebagainya. Maka muncul nanti kalau dengan belajar sejarah benar-benar, maka akan muncul toleransi, muncul demokrasi dan sebagainya. Itu banyak fungsi dari sejarah. Tidak akan ada hoax kalau kita belajar dari sejarah. Mungkin pertemuan ketiga kali ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang Bapak jelaskan di sini semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Bapak terus bisa memahamkan kalian dan terus Bapak ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian terus semakin banyak ilmu dan lebih baik ke depannya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.